Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Zidan. Kali ini saya akan membahas sebuah materi tentang HAKI. HKI atau yang disebut dengan hak kekayaan intelektual adalah hak hukum eksklusif yang diberikan negara kepada kreator, inventor, atau desainer atas hasil olah pikir manusia. Ini melindungi karya seni, teknologi, sastra, dan desain seperti paten, merek, hak cipta, agar tidak disalahgunakan, serta memberikan manfaat ekonomi bagi pemiliknya. Hak cipta mendapatkan perlindungan apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama yaitu, suatu karya cipta merupakan wujud nyata, bukan ide, prosedur, bukan juga suatu metode pelaksanaan atau penggunaan. Yang kedua yaitu memiliki nilai kekhasan dalam bentuknya. Yang ketiga, bersifat persorangan atau privat. Dan yang terakhir yaitu yang keempat, karya cipta tersebut merupakan ciptaan yang orisinil. Prinsip sistem hak kekayaan intelektual menurut Sunaryati Hartono. Yang pertama yaitu ada prinsip keadilan. Menjamin pencipta mendapatkan imbalan wajar dan perlindungan hukum atas karya intelektualnya, baik dalam aspek ekonomi maupun non-ekonomi, yang berlaku hingga ke tingkat internasional. Yang kedua ada prinsip ekonomi, yaitu memberikan hak eksklusif kepada pencipta untuk memperoleh keuntungan finansial dan nilai kekayaan dari kepemilikan karya yang diciptakannya. Yang ketiga ada prinsip kebudayaan, bertujuan untuk mendorong lahirnya inovasi dan ciptaan baru yang bermanfaat bagi kemajuan ilmu pengetahuan, seni, dan berbagai aspek kehidupan manusia. Yang terakhir yaitu yang keempat, ada prinsip sosial. Prinsip ini menekankan pentingnya keseimbangan antara hak eksklusif individu dengan kepentingan masyarakat luas dalam pelaksanaan hak kekayaan intelektual. Pembahasan selanjutnya yaitu ada jenis-jenis HKI. Yang pertama ada hak cipta atau copyright. Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang otomatis muncul saat karya diwujudkan untuk mengatur penggunaan karyanya, berlaku seumur hidup plus 70 tahun. Yang kedua yaitu ada hak paten. Hak paten adalah hak eksklusif inventor atas invensi di bidang teknologi untuk selama waktu tertentu, dilaksanakan sendiri atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan invensinya, berlaku selama 20 tahun. Selanjutnya yaitu ada merek dagang atau trademark. Merek adalah tanda yang ditampilkan secara grafis untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi. Selanjutnya yaitu ada desain industri atau industrial design. Desain industri adalah kreasi yang berbentuk 2 atau 3 dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola 2 atau 3 dimensi, serta dapat digunakan untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan. Yang ketiga yaitu ada indikasi geografis. Maksudnya adalah tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang atau produk yang karena faktor geografis memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang atau produk yang dihasilkan. Selanjutnya itu ada rahasia dagang atau trade secret. Rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Varietas tanaman. Secara sederhana, PVT atau perlindungan varietas tanaman adalah hak khusus yang diberikan negara kepada pemula tanaman atas varietas tanaman baru yang dia hasilkan dan memenuhi syarat tertentu. Dan yang terakhir yaitu ada sirkuit terpadu. Sirkuit terpadu adalah produk jadi atau setengah jadi yang di dalamnya terdapat berbagai elemen, dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor untuk menghasilkan fusi elektronik.
Pembahasan selanjutnya yaitu ada sumber-sumber hukum HKI. Yang pertama yaitu ada Undang-Undang tentang Merek. Undang-Undang tentang merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 yang berisi tentang mengatur perlindungan awal terhadap merek di Indonesia dan sistem masih sederhana, yaitu pendaftaran dan perlindungan dasar. Undang-undang yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 yang berisi tentang mulai mengatur pendaftaran merek lebih jelas dan modern, menetapkan hak eksklusif pemilik merek, dan mengatur jangka waktu perlindungan selama 10 tahun. Undang-undang yang ketiga yaitu ada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 atau perubahan, berisi tentang penyempurnaan dari Undang-Undang Tahun 1992, menyesuaikan dengan standar internasional atau TRIPS, dan memperjelas prosedur pendaftaran dan penolakan merek. Dan undang-undang yang terakhir yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, berisi tentang mengatur lebih lengkap tentang jenis merek seperti dagang dan jasa, sistem pendaftaran lebih ketat dan transparan, dan mengatur lisensi dan pengalihan hak merek. Selanjutnya ada Undang-Undang tentang hak paten. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989, berisi tentang mengatur hak penemu atas teknologi, syarat paten seperti baru dan bisa diterapkan, dan memberikan hak eksklusif pada inventor. Undang-undang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997, berisi tentang penyempurnaan dari Undang-Undang Tahun 1989, menambahkan konsep langkah inventif, mengatur lisensi hak paten, dan menyesuaikan dengan standar internasional. Dan yang terakhir yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001, berisi tentang mengatur hak paten secara lebih lengkap, menetapkan jangka waktu selama 20 tahun dan 10 tahun, mengatur pengalihan hak lisensi wajib, dan yang terakhir yaitu memperjelas sanksi pelanggaran. Yang ketiga yaitu ada Undang-Undang tentang hak cipta. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 yang berisi tentang Undang-Undang Hak Cipta pertama di Indonesia, melindungi karya seperti buku, musik, dan lain-lain, dan menetapkan hak pencipta atas karyanya. Undang-undang yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987, berisi tentang penyempurnaan dari Undang-Undang tahun 1982, menambahkan perlindungan terhadap pembajakan, dan memperkuat sanksi hukum. Yang ketiga yaitu ada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 yang berisi tentang menyesuaikan dengan perkembangan global, memperluas jenis karya yang dilindungi, dan memperjelas hak ekonomi pencipta. Dan yang terakhir yaitu ada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 yang berisi tentang mengatur lebih detail tentang hak pencipta, memperjelas hak moral dan ekonomi, mengatur lisensi dan penggunaan karya, serta sanksi pembajakan lebih tegas. Selanjutnya yaitu ada Undang-Undang tentang rahasia dagang. Undang-Undang tentang rahasia dagang ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 yang berisi tentang mengatur perlindungan informasi bisnis rahasia seperti resep, strategi atau metode, hak pemilik, lisensi, serta larangan membocorkan atau menggunakan tanpa izin. Selanjutnya yaitu ada Undang-Undang tentang desain industri. Undang-Undang tentang desain industri diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 yang berisi tentang mengatur perlindungan desain bentuk atau penampilan produk, syarat kebaruan, hak eksklusif pemilik, jangka waktu perlindungan, dan sanksi peniruan. Selanjutnya yaitu ada Undang-Undang tentang desain tata letak sirkuit terpadu. Tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 yang berisi tentang mengatur perlindungan desain tata letak chip atau IC, hak pemilik, masa perlindungan, serta larangan penggunaan tanpa izin. Dan yang terakhir yaitu ada Undang-Undang tentang perlindungan varietas tanaman. Tercantum dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 yang berisi tentang mengatur perlindungan varietas tanaman baru,
hak pemulihan tanaman, syarat varietas, masa perlindungan, dan larangan perbanyakan tanpa izin. Pembahasan selanjutnya yaitu ada contoh-contoh HKI. Yang pertama yaitu ada hak cipta seperti buku, lagu, film, lukisan, dan program komputer. Yang kedua yaitu ada hak paten seperti teknologi mesin hybrid, formula obat atau vaksin, dan teknologi pemindai sidik jari. Yang ketiga yaitu ada merek seperti nama Indomie, logo Apple, atau slogan Just Do It. Yang keempat yaitu ada desain industri seperti bentuk botol sirup yang unik, desain lampu depan mobil, dan bentuk fisik casing HP. Yang kelima yaitu ada indikasi geografis seperti kopi gayo, beras pandawangi, dan teh talun kenas. Yang keenam ada rahasia dagang seperti resep bumbu KFC, formula Coca-Cola, dan algoritma mesin pencari Google. Dan yang terakhir yaitu ada desain tata letak sirkuit terpadu, seperti desain tata letak komponen di dalam chip prosesor atau kartu memori. Dan pembahasan terakhir pada materi kali ini ada beberapa bentuk pelanggaran HKI yang sering ditemukan. Di antaranya nomor 1 ada pelanggaran hak cipta. Pembajakan karya cipta digital seperti musik, film, dan perangkat lunak melalui situs web atau aplikasi ilegal, konten digital yang dapat disalin dan disebarluaskan dengan cepat meningkatkan jumlah pelanggaran ini. Yang kedua yaitu ada pemalsuan merek. Penyalahgunaan merek dagang melalui e-commerce atau media sosial, di mana produk tiruan dengan merek yang serupa atau identik sering dipasarkan tanpa izin dari pemilik merek. Yang ketiga yaitu ada penyalahgunaan hak paten. Penyalahgunaan paten digital di mana inovasi atau teknologi yang dilindungi hak paten digunakan tanpa izin oleh pihak lain, seringkali di sektor perangkat keras atau perangkat lunak. Dan yang terakhir yaitu ada penyalahgunaan indikasi geografis. Merek yang mencantumkan indikasi geografis yang tidak sesuai dengan asal produk atau produk yang dipasarkan dengan klaim asal yang salah. Sekian materi yang kami sampaikan, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.